Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak harus paham terkait dengan yang namanya bullying. Terkait ya, kalian tidak boleh membuli. Membuli itu apa? Nanti akan dijelaskan. Tidak boleh bermain apa jenis jotos, inju, nyaduk dan lain sebagainya, atau jenis apa ngenyek dan sebagainya. Itu nanti akan dijelaskan. Terus itu bahayanya, terus itu nanti apa yang akan terjadi jika itu terjadi, banyak contoh dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, tolong ini nanti dicamkan baik-baik. Tolong ini nanti diindahkan, dipatuhi agar sekolah ini terbebas dari yang namanya kekerasan, kenakalan. Kenakalan remaja itu ada dua, yaitu kenakalan remaja yang tidak bisa dipidana. Maksudnya kenakalan remaja yang tidak dipidana ya, tahu toh? Sing cuma dieling cuma di nasihat, yaitu melanggar aturan sekolah. Contohnya melanggar aturan sekolah itu piye ya? Contohnya apa? Gambar PS uji terus bolos terus apa nih? Urung layain boleh mulai di sini itu termasuk apa? Melanggar aturan sekolah. Terus yang kedua, kabur dari rumah. Pernah nggak ono sing hidup rumah kang ngerti kalau wong tuane, itu betul-betul kenakalan remaja yang masih tahu dong, masih kecil terus rumah orang bapak ibu, sehingga bapak ibu mencari kemana anakku, ya toh, kok gak mulai-mulai. Jadi ibu bapak bingung. Itu termasuk salah satu bentuk kenakalan remaja. Kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan. Contohnya apa? Miso, nggak boleh ya. Kamu ya toh, itu tidak boleh. Itu bentuk kenakalan remaja, tapi tidak bisa dipidanakan. Bisa dituturi ya, dituturi. Kowe ojo ini, kowe ojo ini, ya toh. Nah, yang kedua, berpakaian tidak pantas. Contohnya kabeh kancane dilebokno, terus dia di tokno diri. Itu terbentuk ciri kenakalan sudah ada di situ, ya toh. Ben dianggap keren. Aturannya kan harus dimasukkan, tapi kok ditolak dewe. Jadi termasuk dalam bentuk kenakalan remaja yang tidak bisa dipidana. Yang kedua, begadang terlalu larut malam. Apakah sih turunnya begini? Nah, kenapa turunnya kok begini? Kenapa? Ini nggak beda teko sekolah, istirahat 1 jam atau 2 jam, tidur siang dulu, baru nggak PR ya. Nggak apa-apa, bunyi-bunyi sekolahan sebenarnya. Nah, kalau tadi ada yang ngomong main game, ya. Nah, itu kalau anak-anak ini masih di bawah kelas 6, kelas 4, kelas 5, tidak boleh main game, ya, jangan main game. Nanti pelajaran siswa terganggu, ya toh. Dan katanya nanti ini game terus, ya. Nah, ini game. Pokok tidak pelajaran matematika 4 kali 4 10, ya toh. Karena ngikuti game, ya kan. Nah, jadi diusahakan anak-anak itu tidak usah main game dulu ya, karena pelajaran itu lebih penting.
Pegang-pegang HP siapa anak-anak dulu yang pegang HP? Iya dong, apalagi sudah banyak yang pegang HP. Terus anak-anak tidak boleh membuka aplikasi-aplikasi yang tidak ada gunanya, ya toh? Jangan sampai membuka aplikasi yang tidak ada gunanya. Ada pernah buka aplikasi TikTok? Nggak boleh ya, masih anak-anak nggak boleh. Itu ada hal-hal yang kurang pas buat anak-anak semua, ya. Terus sekarang anak-anak remaja yang melanggar hukum atau bisa dipidana, yaitu berkelahi atau tawuran, ya. Ada nggak yang sini suka berkelahi? Loh, berkelahi sama siapa? Mulai sekarang, ya toh, ingat ya, mulai sekarang tidak boleh lagi anak-anak SDN dua kuningan bertengkar, ya. Nanti selesai ini akan saya bikinkan pernyataan, iya loh. Kalau ada anak-anak SDN dua kuningan bertengkar, saya panggil ke polsek. Takut nggak? Nah, makanya jangan sampai yang kedua mencuri. Nah, ya, jangan sampai anak-anak SDN dua kuningan ini ada yang mencuri, ya. Meskipun itu hanya uang 100 ataupun 1000, tidak boleh. Apalagi itu punya temannya sendiri, ya. Ya, ingat ya, jangan sampai ada yang mencuri. Karena mencuri itu perbuatan jelek, tercela. Kalau misalkan anak yang mencuri, ketahuan temannya kan jadi malu, ya toh? Makanya jangan sampai mencuri. Pokoknya jangan sampai anak-anak SDN dua kuningan ini ya suka mencuri. Anak-anak ini tidak ada yang bawa sepeda motor, Kak? Membahayakan orang lain mungkin, ya. Jangan sampai naik sepeda motor lagi, ya. Nanti orang tuanya kalau ada yang naik sepeda motor saya panggil, ya. Kenapa kok saya panggil? Demi keamanan anak-anak itu sendiri, ya. Belum waktunya anak-anak naik sepeda motor. Nah, sekarang pelaku perundungan, nah, itu tahu nggak perundungan itu apa? Nah, yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bullying. Nah, bullying itu ada dua bentuk, yaitu fisik dan verbal. Kalau fisik contohnya apa? Yang tadi Pak Kepala Sekolah bilang terus menjam, terus jam. Siapa? Habis ini menjaga, ya. Nggak boleh itu. Yang verbal itu menghina. Tidak boleh menghina temannya, ya. Itu tidak boleh. Apalagi wah malah muji nggak boleh, ya. Ya ngenyek, ibaratnya ngenyek, jajang ngenyek, ya. Ngenyek tahu ngenyek menghina itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Ingat, ya, pesan Pak Polisi
tidak boleh menghina teman, tidak boleh menendang teman. Karena kalau anak-anak semua ini ada kebutuhan juga teman yang membantu. Terus saran dan penanggulangan kenakalan remaja. Penanggulangan kenakalan remaja dibutuhkan kerjasama semua antara satu keluarga. Ada nggak di sini yang bapak ibunya sudah bisa, ada nggak? Nggak toh? Terus yang kedua, penanggulangan cari teman yang baik, pergaulannya harus dengan teman yang baik. Maksudnya apa? Teman yang satu profesi, sekolah, teman di luar sekolah juga harus yang baik. Jangan suka yang cari teman yang mengajak umuran, jangan cari teman yang mengajak ke warung kopi, jangan cari teman yang mengajak main game. Ya, paham ya? Caranya seperti itu. Untuk menanggulangi kenakalan remaja itu harus dari sendiri. Satu, cari teman yang baik. Yang kedua, mendengarkan nasihat dari kedua orang tua. Ya toh? Kalau orang tua anak-anak ini melarang, kamu nggak usah pergi, kamu nggak usah ke warung, kamu nggak usah main layangan, ya toh? Ini diikuti. Ya, karena apa? Orang tua ini sampean, orang tua anak semua ini mengharapkan anak-anaknya nanti menjadi orang yang baik, ya, orang yang baik, orang yang berguna. Tidak ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya menjadi orang baik. Maksudnya paham nggak? Mungkin orang tuanya menidamkan anaknya ingin jadi guru, kan baik toh, ingin jadi pak polisi, ingin jadi pak tentara. Itulah nasihat terbaik dari orang tua. Kalau sekelas ini kurang sama pinter, bisa. Oh, ngaji di sekolah dulu. Nah, seperti ini kan untuk penanggulangan kenakalan remaja kan di sini ada ekstra kurikuler mengaji ya. Kira-kira semua ikut ngaji apa enggak? Ikut toh? Nah, apalagi pelajaran agama itu penting supaya pikiran kita, iman kita itu kuat. Maksudnya kuat itu tidak ingin berbuat yang tidak baik. Contoh tadi masih orang duit sewu ini berikan kami. Nah, karena imannya kuat baik, kenal agama, gak pengen ngambil, tapi imannya nggak kuat, ngajinya kurang, kalau duit mending dijupuk. Makanya dari sekolah sudah bagus, sudah mengajarkan ekstrakurikuler berupa ngaji. Ya, nggak kira-kira anak-anaknya ada yang sering pulang mendahului nggak? Kamu ini ngerti apa kerja alis itu aja kok? Hati-hati. Ayo bisa. Nah, ya kan yang tadi bullying yang istilahnya begini, kita Pak Polisi yang memberikan semangat saja, ya toh. Belajarlah yang baik, belajarlah yang tekun. Kenapa seperti itu, ya toh? Karena anak masih di usia di bawah remaja, sebenarnya kalau SD Pak, gitu. Kalau masih dini, ya toh. Karena di sini otaknya anaknya masih nyantol. Jangan sampai keracunan hal-hal yang tidak baik. Kalau sudah dari dini itu
sudah otaknya sudah bagus, otomatis nanti kedepannya akan menjadi lebih bagus. Nanti masih ada SMP, masih ada SMA, mungkin ada yang di perguruan atau kuliah. Kalau masih gini udah keracunan HP, keracunan game, takutnya apa? Pikirannya strong, mikirnya itu kok kayak tadi itu nggak boleh, yang istilahnya itu. Jadi untuk anak-anak ini saya hanya memberi pesan atau semangat belajar yang rajin, ikuti apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, karena tidak ada Bapak Ibu guru itu yang ingin menjatuhkan muridnya. Bapak Ibu guru tidak akan memberi nilai jelek kepada anak muridnya kalau memang anak muridnya bagus. Di sini tidak ada aplikasi lagi, sama rata sama. Kasihan nanti orang tua anak-anak semua ini kalau sekolah hanya asal berangkat terus sekolah ngantuk, iya loh. Kasihan orang tua, karena orang tuanya selama itu sudah bekerja keras supaya anaknya jadi orang yang berguna. Saya rasa itu mungkin sedikit motivasi ataupun penekanan dari saya kepada anak-anak semua. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Kalau sudah ada pernyataan ini masih ada yang melakukan bullying, diapakan? Ya? Jadi jangan lupa, karena anak-anak semua sudah sepakat tidak akan ada bullying di SDN 2, ya toh? Sepakat semua toh? Monggo Pak, kalau mau langsung. Apa nanti sendiri? Oh, di kelas ya? Kita sendiri ya? Ya, cukup ya? Cukup apa belum? Nah, loh, mau nyanyi apa kok belum? Ya, karena sudah cukup pembinaan atau penyuluhan rekan-rekan remaja. Satu-satu. Tanya, jika saya membuli teman, dengarkan ya, saya bersedia dihukum. Oh, lihat ya, dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau kamu membuli teman, kamu bersedia diapakan? Oh, yang kedua, jika saya menjadi korban bullying, saya tidak akan diam dan bersedia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. Pihak sekolah itu bisa ke Pak Kris, bisa ke PK. PK-nya siapa? Ya, di bawah sudah ada Bu ini. Jelas ya? Yang ketiga, jika saya melihat kejadian bullying atau menjadi saksi di tempat kejadian, saya bersedia melaporkan kejadian tersebut kepada pihak sekolah. Nah, wes ya gitu ya. Sudah jelas? Ya, ada yang ditanyakan? Kalau kalian membuli diapakan? Terima kasih.